untuk like, subscribe video kita yang ada di channel ini, oke? Dan kali ini gue bercerita ditemenin dengan Bang Heri di depan gue sendiri. Oke, buat Paman Heri. Oh, Paman. Masalah ya. Oke, langsung aja ya Bang Heri ya enaknya. Halo Bang Heri, Iya. gue mau bercerita apa sih yang pernah Bang Heri alamin saat kejadian horor di masa Bang Heri. Bisa diceritakan Bang Heri? Gue sih bukan ini sih, lebih nggak horor sih sebenarnya. Tapi gue ngalamin pernah kejadiannya ceritanya agak nggak terlalu panjang juga sih. Gak terlalu panjang. Waktu itu ya kita tahu sendiri kan, malam minggu waktunya malam ya, anak muda jalan gitu. Ya mungkin ada yang pacaran yang tempat gelap gitu. Bahkan gue agak miris juga sih, kadang ada yang pacaran di kuburan gitu kan, ada yang nggak masuk akal kalau secara logika gitu. Iya. Ya, itu ya kita nggak tahu ngapain aja ya. Nggak tahu kan kalau tengah malam tuh ngapain aja. Ya kebetulan waktu itu di daerah gua itu tempatnya tuh agak nggak terlalu banyak ya. Gua tuh kalau di kota kan banyak lampu terang tempatnya. Tempat daerah gue tuh di kampung gue tuh agak gelap gitu, agak istilahnya tuh remang-remang lah gitu. Remang-remang. Iya. Gitu. Gue nggak sengaja gitu ngeliat ada cahaya di atas. Cahaya Ya semacam ini, kayak semacam meteor jatuh gitu. Meteor jatuh. Iya. Waktu itu gue lihat semakin ke bawah tapi hilang. Iya. Dan itu gue tuh naik motor tuh kebetulan sendirian waktu itu. Tapi banyak sih anak muda yang kayak lagi pacaran ya tempat gelap gitu kan. Ya lu tahu sendiri lah gitu kan. Iya. Kayaknya gue ngeliat itu sih nggak berani sih lurus lanjutin perjalanan gue akhirnya muter balik sih waktu itu. Muter balik dari itu. Gue itu ngelihatnya posisinya tuh di depan gue, dan di depan gue itu bakalan gue lewatin jalan tersebut. Dilewatin gitu. Iya, gue ngeliat kayak meteor jatuh itu di persis jatuhnya tuh agak kebetulan kan di atas bukit gitu. Di atas bukit tersebut, sedangkan di atas bukit tersebut bakalan gue lewatin kalau misalnya gue lurus gitu jalannya. Nah ini gue nggak berani muter balik gitu. Akhirnya nggak muter balik. Jadi untuk Bang Heri, kejadian horor yang menurut Bang Heri seperti itu ya? Iya, gue nggak tahu itu. Kata orang sih yang ciri-cirian itu bisa jadi-jadian atau iblis atau apa sih, gue nggak ngerti. Katanya sih hal yang ciri-ciri semacam itu bisa dibilang kuyang gitu. Kuyang? Iya. Itu kira-kira warnanya apa sih waktu itu? Gue inget sih waktu itu kalau nggak salah warnanya tuh bukan warna putih sih, kayak agak biru gitu. Agak biru. Iya. Jadi sama kayak kejadian waktu gua ngumpul bareng kan sama teman-teman, ada juga pernah kejadian kayak gitu. Di ibarat waktu itu di Halim Permai lah, diletakkan di Banjarbaru. Iya. Nah, gue di belakang di Halim Permai itu ngumpul, kan ada rumah kosong. Ya mungkin banyak padi-padi lah di situ kan. Kita nakal-nakal di situ kan. Nakal-nakal. Dalam padi gitu. Nakal-nakal dalam padi kan. Sambil minum-minum lah waktu zaman-zaman nakal tuh gimana gitu. Rokok. Nah, gak lama kan ada sebagian teman mabuk kan. Dan gue itu kebelet pipis. Gue pipis tuh. Di samping gue lihat, wah gila, ada kakek-kakek bawa tongkat kata gue. Apaan ini? Kaget gue. Gue merinding nih. Iya, gue waktu itu juga agak-agak merinding gitu. Gue kayak bodo amat gitu. Untung nggak muka dia gue kencingin ya. Ntar gue disunat. Tapi itu langsung ini ya, langsung gimana? Ya istilahnya lu lihat dari orang itu emang datang atau emang ada aja gitu? Ada aja, tiba-tiba ada aja. Karena mungkin dalam bentuk di situ sebenarnya kalau penampakan asli kita nggak bisa ngeliat langsung dianya, tapi waktu itu gue ngeliat dia putih gitu, ibarat kayak manusia gitu, tapi pegang tongkat putih, seluruh badannya itu putih, semua putih gitu, kakek-kakek gitu kan, bawa tongkat. Nah pas itu mungkin lu tanya dulu. Tapi sebelum kencing gue gini. Lu tanya dulu, dia tuh perawatannya pakai apa kok putih banget kulit? Karena yang biasa dipakai wanita-wanita gitu. Gue iri gitu.
Iya. Dan waktu itu kan gue kan kencing itu sempat gue bilang udah tuh dan tuh 4 kencing ya gue. Kemudian setelah itu gue balik tuh ngumpul bareng temen-temen gue ini kayak ngerasa diganggu gitu kan. Ngerasa diganggu, siapa nih yang ganggu? Dan gue tahu tuh siapa yang ganggu. Kayak di belakang dia gitu yang kakek-kakek. Nah, gak kelamaan, gue lihat ke atas. Gue kira remote control gitu kan, tengah malam orang ngapain main remote control gitu, jalan lambat. Gue liatin lagi, ternyata kuyang gila. Jadi kayak merah-merah ungu gimana gitu kan, jalan terus. Sampai gue mau ngikutin, tapi karena temen gue sendiri takut, dia malah jatuhin diri ke tempat kita gitu, tempat kita. Jadi kita nggak bisa gerak gara-gara dia jatuh karena ketakutan. Iya. Serem juga waktu itu. Katanya sih menurut rumor ya, kuyang tuh kalau misalnya turun ke daratan, katanya ya agak yang tempat yang nggak bersih gitu, yang tempat kotor, paling nggak pohon pisang gitu. Nah kebetulan itu waktu itu jatuhnya di ke pohon pisang gitu. Ya waktu itu kita bilangnya kalau lu ketemu tempat kotor ada sesuatu, dek kuyang ini bisa jadi sesuatu hewan jadi-jadian gitu. Misalnya lu ketemu waktu itu lu melihat semacam yang kayak bintang jatuh gitu kan, lu ketemunya ada ibaratnya tuh kayak suatu hewan yang kecil gitu, ketemu di tempat kotor, lu harus hati-hati, kemungkinan mereka yang bakal jadi-jadian di tempat tersebut. Apa yang jadi? Contohnya kayak ayam gitu. Misalnya ayam itu bukan berarti ayam, mungkin yang kuyang tadi, kata rumornya gitu yang beredar di masyarakat. Itu kadang mereka menggunakan minyak kayak disebut, kalau gue tahu ini sedikit bukan minyak jelantah, beda cuy. Nah jadi ceritanya tuh dia pakai minyak bintang itu diolesin bagian tenggorokannya gitu, bagian lehernya gitu. Ya kan diolesin. Sebenarnya minyak bintang ini untuk obat yang biasanya orang luka di luar gitu kan, buat disembuhin cepat gitu. Iya, katanya itu emang ajaib gitu bagi luka luar. Tapi disalahgunakan yang kayak ibarat besarin. Ini maksudnya tangan kita kan besar tuh bisa kecil gitu. Beda. Jadi tuh waktu itu pakai minyak kuyang itu kan tak. Nah, tiba-tiba tuh copot kelapa aja. Kepala. Iya, kepala gitu kan, copot gitu. Nah, awal mulanya kayak gitu. Tapi kalau untuk dibilang orang sendiri, kadang kalau ada binatang kayak ayam, gue kayak kurang tahu soal itu. Itu beredar rumornya sih. Beredar rumor gitu. Tapi kalau katanya kita nunjuk itu kuyang, dia bakalan jatuh gitu. Kita nunjuk dia bakalan jatuh gitu. Tapi ya lebih pas sudah jatuh ya ngerinya tuh apa? Ngerinya tuh mereka tuh bisa bilang minta antarin ke tempat dia. Nah itu sebenarnya itu nggak ngeri cuy, sebenarnya itu jadi keuntungan bagi kita. Alasan kenapa kita tahu ini kan kuyang ini kan sesuatu bukan iblis sih, bukan makhluk, tapi manusia jadi-jadian menggunakan ilmu hitam jadi kayak mencari uang atau mencari buat perawatan katanya, perawatan tubuh, saking nggak ada alat yang lain gitu kan. Kayak gitu dia buat nyenangin suami. Konyol gitu ya. Konyol. Agak gue sih agak ini apa sih, agak bingung juga sih, agak konyol ya istilahnya gitu. Lu nggak bisa bayangin nggak kepala itu bisa lepas dan bisa terbang gitu. Iya benar. Dan ada lagi nih cerita sungguh sih ini orang zaman gua itu. Waktu itu nggak salah gue kumpul kan bareng teman-teman gue. Nah teman gue nelpon gue, halo katanya. Iya kata gue. Kita mau kumpul nih kemana? Ke gunung. Aman katanya. Ya udah karena gue sebenarnya gue tadi nggak mau karena terpaksa aja gitu kan. Namanya kita menghormatin teman lah ibarat. Nah ya udah gue berangkat sama dia. Tapi sebelum itu gue nyiapin barang-barang gue, semua pertendaan, alat-alatnya juga gue siapin. Saat itu gue berangkat sampai gue tanya sama dia, kita ke gunung mana gitu. Gunung dua bukan. Katanya gini, itu di mana, mungkin lu waktu itu belum datang sini ya. Itu masih di zona merah cuy, masih zona merah. Serius, gue pernah sih. Itu ibarat zona merah itu zona apa sih? Zona merah itu ibarat zona belum ditelusuri. Nah, belum pernah itu masih ada binatang-binatang liar, ada masih yang alami gitu. Nah, gue berangkat, tapi sebelum itu kita ke kampung dulu. Itu dari kampung itu ke zona merah itu masih jauh gitu, masih jauh.
ngobrol-ngobrol, belum juga kan makan di situ sama bule-bule gitu, bule gitu, pesen bule gitu, Bude. oh bude gitu, bude pesen gitu, makanan apa bu, gini gitu deh, makan di situ. Nah setelah itu ada kakek-kakek datang, mau kemana katanya, mau camping gitu, mau hiking gitu kan, sama aja sih ya. Ya udah, waktu itu si teman gue nih yang mimpin regu ini namanya Hendra. Jadi Hendra nih mau ke gunung katanya, mau camping, dan dia merahasiakan semuanya gitu, merahasiakan untuk sana karena kita secara nekat diam-diam ke zona merah itu gitu. Zona merah. Tapi iya. itu nggak dimarahin atau nggak diawasin gitu? Sebenarnya ada pengawasnya, tapi nggak tahu si Hendra ini nemu jalan pintas buat ke situ. Jalan pintas, udah nggak lama kita sekitar jam 12 mau ke jam 1 ibarat. Nah, kita berangkat tuh, kita masuk ke tempat yang aman buat masuknya kan, karena waktu itu ada penjaganya juga, jadi pelan-pelan juga bawa motor, kita sembunyiin motor itu di dalam hutan. Di dalam hutan, sebenarnya gue kayak agak takut gitu, bukan agak takutnya takut ada binatang lain, enggak, takut kalau motor gue dimalingi orang. Ya paling ya gue juga pikir-pikir kali masuk hutan gitu. Iya, Ngapain? apalagi zona merah Ada ya. harta nggak ada bener. Apalagi zona merah gitu kan. Ya malah paling ya kayak uji nyali masuk. Iya benar, kayak uji nyali. Nah sebelum gue kepikiran gitu, gue takut, kata gue, ini aman gak Hen? Katanya aman aja, katanya di sini aman kok, tenang aja, selama gue yang ngejaga, katanya gitu. Ya udah, nah 10 orang ini kita naik ke atas, dan kita naik ke atas itu sebenarnya nggak lantai bang. Wow, lantai, jauh dari lantai. Iya kan mainnya di atas. Iya, terus kita naik kan, naik ke atas itu, untuk perjuangan di atas itu susah cuy. Belum lagi kita melewati jurang-jurang, iya, lembah seluruh kota. Anjing banget. Nah, jadi ya karena itu sensasinya agak menegangkan untuk kita naik ke atas gunung. Ibarat dari tengah malam naik ke atas gunung kayak gimana rasanya? Iya kan? Capek kan? Udah dingin, capek lagi. Kalau siang nggak enak juga, panas aja. Iya, dan apalagi yang paling lu takutin itu zona merah, dan lu salah dikit lu jatuh, koim gak ada yang tahu coba. Iya, apalagi kan setiap pendakian itu kan pasti ada sejarah yang misteri kan pasti ada. Nah iya benar. Nah waktu itu kita udah nggak lama kita sampai tuh di atas. Nah kita siapin semua tenda-tendanya, karena salah satu di regu kita ada yang nakal, ya kan, namanya nakal, ibarat kalau orang di gunung itu ibarat nggak boleh macam-macam gitu. Pasti ada pantangan. Karena kita melanggar pantangan itu, ya kan, melanggar pantangan itu. Ada teman gue Teno ini kalau nggak salah dia nih ibarat kayak indigo, dia punya pacar namanya Lina. Nah, dia jalan sama Lina tuh, gue tanya lu mau kemana, Hendra pun nanya juga lu mau kemana, katanya gue mau ke pohon besar, karena ada pohon besar itu, pohonnya itu besar banget kan, besar paling enggak ya lumayan besar juga sih, pohonnya itu kayak utuh gitu. Nah si Teno ini pengen ke situ gitu, kata Hendra jangan, tahu sendiri kita di mana gitu, bukan di gunung yang tempat-tempat biasanya aman gitu kan, tapi emang di sini masih liar gitu. Ya udah, kata si Teno ini udah nggak apa-apa, santai aja. Gue dibarengin teman gue juga. Gue mikir aneh-aneh nih, anak mau ngapain tuh ya, takut deh. Ada saya yang ada. Ya kan, ya enggak. Terus si Teno nih udah jalan aja, dia kayak keras kepala dan bodo amat gitu. Pokoknya dia mau harus diturutin, model gitu. Ya udah, yang ini udah kesel ya kan, udah gitu. Lu kemarin tuh cuma 1 malam atau berapa malam sih? Semalam. Nah nggak lama ada temen gue si Bayu. Bayu yang itu bukan Bayu yang itu cuy, bukan Bayu yang itu. Ada temen dulu gue nih Bayu, tapi dia kayak agak bukan laki sih ya, kayak bukan kayak laki gitu, karena dia kayak sifat bencong-bencongan gitu, kayak banci-bancian gitu. Nah si Bayu ini dia jalan, dia bilang sama gue sama Hendra, gue mau pipis katanya, nah yaudah dia pipis. Kebetulan dia ditemen Angel gitu. Angel tuh salah satu cewek di situ gitu.
Ya udah ditemenin teman akrabnya si Bayu ya, ya udah dia sama Angel sama temannya Hendra juga waktu itu. Nah mereka kencing tuh, cari tempat buat kencing. Gue nggak tahu ya cari tempat kok jauh banget buat kencing gitu. Ya itu alasan doang, pengalih isu gitu. Nah yang paling serem di base camp ini kita sisa 5 dari 10 orang sisa 5 karena masing-masing kan jalan sendiri kan. Nah nggak lama muncul kabut, ibarat kayak di film Silent Hill. Lo tau gak? Gila, serius kabut gitu, kabut, terus ditambah hujan, ditambah petir, gila. Petirnya bukan petir main-main cuy. Petir di atas gunung kayak gimana coba? Dar gitu, kenceng lagi. Nah kan di atas gunung kan paling sering didatangi petir kan banyak pohon-pohon gitu. Iya banyak pohon. Nah setelah itu kita balik ke base, kita diam dulu untuk beberapa waktu. Nah nggak lama, sejam kemudian ini mereka nggak ada balik-balik ke base camp. Nah, lo nggak cek nggak? Waktu itu kita nungguin dulu, kita cari gitu. Sebelum itu kita nungguin dulu. Nah nungguin, gua kayak sama Hendra nih agak takut juga. Ini kemana nih mereka? Gini kata ya. Ya udah Hendra ngomongin salah satu orang situ mungkin ya untuk kebantu, dan gue disuruh Hendra untuk nyariin mereka, tapi gue ditemani temannya Hendra waktu itu. Gue nyari tuh, gue dikasih walkie talkie sama si Hendra, kan namanya masih walkie talkie yang biasanya disapam gitu kan, bede gitu ya kan gitu. Terus itu biasanya hadiah-hadiahan sepatu nggak sampai kali. Ya gue bareng teman Hendra jalan bawa senter gitu, cek. Nah teman Hendra nih ngeliat, ih itu ada orang katanya. Mana kata gue? Oh iya ada orang. Kan kamu lari gitu kan. Oh kebetulan itu badan jauh banget kan. Nah ternyata si Bayu cuy. Bayu pingsan. Dia kan pingsan dan kakinya luka, dan diceritain sama temannya Hendra yang ikut sama Bayu nih. Terus yang lu lihat tuh orangnya posisinya lagi berdiri atau apa sih? Saat si yang berdiri itu cewek waktu itu. Enggak, yang lihat lu, wah ada orang gitu. Oh, yang lihat ada orang itu yang temannya Hendra itu bilang. Enggak, posisinya tuh lagi emang sudah baring di tanah atau berdiri sih? Baring di tanah cuy. Nah, ya kali aja ada yang sesuatu yang ganjil, yang aneh gitu kan. Aneh. Ada orang berdiri kan, pas ketemunya jatuh kan aneh gitu. Nah, terus kita datang di situ ada Angel nangis takutan, sama temannya Hendra di situ megangin Bayu gitu. Dia luka karena jatuhnya ke jurang anjing. Gue nggak tahu tuh cara mereka ngangkatnya gimana coba. Terus temannya Hendra bilang tadi sebelum Bayu kencing ada seseorang katanya gitu. Siapa yang mana? Si temannya Hendra yang di situ yang nemenin Bayu. Oh iya. Ya kan mereka bertiga Angel, temannya Hendra, Bayu gitu. Ya gue juga ditemani temannya Hendra juga waktu itu. Jadi kata gue, wah gila gitu. Itu kalau gue bilang sama temannya Hendra nih, lu tunggu sini, hubungi Hendra, suruh kesini jemput yang ada di situ kan. Nah, gue lanjut ke atas, gue nyariin si Bayu sama si Teno ini. Gitu. Si Teno sama Mila yang hilang dari tadi kan, nggak tahu ngapain mereka, atau kan di hutan nggak tahu kan. Nah, gue jalan kan. Dengan lu ibarat gue jalan sendirian itu sebenarnya agak takut karena apa? Ibarat kayak gue udah di dalam film, ditambah petir yang dar, ditambah lagi kabut yang susah untuk ngeliat ya, ditambah hujan deras, gimana sensasinya gitu. Udah dingin, gemetar, mau joget bawaannya, kan? Terus ada suara ada paman-paman lewat gitu. Paman pentol gitu jual. Mas, soal sepatu. Itu pamannya datang dari mana coba? Tiba-tiba di atas gunung. Ya biar suasana cair aja gitu kan. Datang dari mana? Datang dari mana coba kayak gitu? Ya kali aja kan pokoknya mau jualan di atas. Nah, jalan, ya sengaja gue jatuh. Tapi waktu sebelum gue jatuh, gue ngeliat tuh pohon besar. Nah, deket tuh gue sama pohon besar tuh. Gue berdiri lagi. Pas gue berdiri, gue nggak bisa berdiri. Alasannya kenapa? Alasannya kaki gue nyangkut sama ranting dicampur tanah.
ada batu-batunya juga, jadi nggak bisa gerak gue. Itu lu ada ngerasa aneh nggak waktu? Nah pas gue selesai jatuh itu karena kaki gue nyangkut gak bisa keluar, gue tiba-tiba agak merinding gitu. Wah, seluruh tubuh gue geli gimana gitu ya kan, geli. Nah Ya perasaan lu aja kali ya? enggak, bukan perasaan gue udah kayak udah pokoknya ada sesuatu yang aneh di situ. Lu ibarat udah mati lah di situ, karena apa, petir kalau nggak salah nyamber mati lu nyamber ke kita kan, itu yang ditakutin. Satu lagi hewan buas gitu. Nah nggak lama gue ngubungin si Hendra pakai walkie talkie yang dikasih Hendra. Hen, tolongin gue kejebak gue jebak sendiri kata gue. Dia gue dekat pohon yang besar itu kata gue di situ kan. Ya udah nanti gue jemput ya. Iya kata gue tuh nah gak lama gue pas gue ngeliat ke kanan kan, wah lu tahu kan, ternyata gue ngeliat sosok yang ngeri, serem banget. Nah waktu itu dia serem, kayak cewek, bukan kayak cewek, gue liat kan kayak cewek. Kalau cewek lo datangin. Itu gue datangin cewek ini ya serem juga mukanya, nggak kayak muka polos-polos gitu. Nah di samping itu yang paling serem bukan sosok itu ya, ada sosok harimau nya. Ibarat gue udah baru gue ngomongnya Dra, tolongin gue Dra, gue nggak tahu lagi mau kayak gimana gini kan. Wah ibarat gue udah kayak di film-film, udah sama cerita kayak gitu. Lo sempat aja gitu komedi. Iya, waktu itu kan, aduh udah serem banget pokoknya, udah serem gitu, udah gemeter, udah dinginnya dapet, sensasi seremnya dapet, gue di situ keringetnya dapet, keringet hujan juga dapet gitu kan. Sampai gue minta tolong, udah Hendra, ya udah tunggu situ, ntar gue bentar lagi ke situ kata gue, bukan kata gue, kata Hendra gitu. Ya udah kan gue matiin, gue udah gimana nih, gila gue ngeliat lagi sosok yang di pohon besar itu, petir muncul dar. Nah temen gue sendiri di situ berdiri di atas pohon, di depan pohon kan, di depan pohon dar, petirnya muncul, tiba-tiba dia jatuh dan gue masih lihat sosok itu masih ada. Oh ini gue udah agak dapet horor gue. Udah serem kan. Gak lama gue ngeliat ada senter gitu. Ada senter walaupun kabut, gue masih bisa lihat senter itu gitu. Nah senter tuh dari bawah gitu. Gue lihat. Terus gue dihubungin pakai walkie talkie. Bede gak gitu juga bang. Jadi lu di mana Al? Gue di atas gitu gue. Serius lu? Iya gitu gue. Bantuin gue cepetin di sini gitu gue. Gue liat senter lu kata gue gitu. Yaudah tunggu situ katanya. Berangkat dia kan naik ke atas, karena dia bilang juga yang masih di tempat itu udah diamanin gitu, terus dia nyusul gua agak lama. Pas center itu mulai deket ke tempat gua, orang itu hilang gitu. Nah itu suara bener tuh, suara bener. Nah, orang itu hilang penting. Nah setelah itu temen gue tuh nemuin gue, gimana lu gini lah gue anjir. Nah ini gimana anjir, kan kejepit gue. Ya udah ditolongin gue. Tapi dengan keadaan gue masih, kaki gue pincang gara-gara lu ibarat jatuh sakit, ditambah lu kejepit gitu, yang gimana pasti memar lah ibarat gitu. Nah katanya yaudah lu balik ke base camp kata si Hendra. Nggak bisa, gue mau lihat pokoknya di pohon itu. Pohon mana? Pohon depan itu. Ada siapa? Tadi gue lihat ada orang kata gue. Ya udah, kata gue maksa sampai pokoknya Hendra itu ngajakin gue. Nggak mau sih Hendra itu ngajakin gue. Ya udah kita lanjut ke atas. Gitu. Nah yang paling serem kita semua berkumpul. Di situ yang berkumpul itu cuma 6 orang doang ya, 6 orang doang. Sisanya sudah diamanin kan. Itu balik lagi 6 orang doang. Jadi kita lihat apa? Mila pingsan, si Teno pingsan. Tapi yang paling serem di atas pohon ada yang lihat kita. Kita semua ngeliat semua tuh. Kita lihat semua. Petir muncul. Dar. Kita semua dapat merinding ya saat melihat kejadian itu.
Setelah itu kita mau gimana kan, kita ngeberaniin diri nyelamatin si Thanos sama Mila itu. Akhirnya udah diselamatin, kita turun lagi ke bawah dengan baca doa tuh. Nah itu suara bener tuh, cet kayak gitu. Ya kan turun ke bawah udah kita balik. Akhirnya kita diamenin sama penjaga di situ juga. Dia bilang, lu makanya jangan aneh-aneh, karena dulu ada orang yang meninggal juga di situ gara-gara nekat waktu itu kan diceritain. Udah kan diamanin. Setelah itu selesai, kita dipulangin satu persatu. Di situ pengalaman yang gue yang dapet itu pertama kali seumur gue selama ini ya, dapet pengalaman yang serem. Ibarat gue pengalaman gue ini gue di dalam film. Gila. Ada waktunya kita singkat cerita aja gitu kan. Lo yang pengalaman lo yang dapat semacam itu sih apa sih? Pengalaman yang gue dapat dari kesimpulan itu, selama kita di zona yang gak kita ketahui, mungkin bisa dibilang masih zona liar gitu, jangan sembarang melakukan hal yang aneh dan jangan sampai berpencar sama tim. Gue setuju sih, kurang lebih dengan cerita gue yang alamin sih. Tempat yang jelas kan yang serem itu kan yang detiknya yang tempat yang gelap gitu. Apalagi yang kayak cerita gue tadi, ada orang pacaran, namanya anak muda kan pacaran ya, kita tahu sendiri ya, suka banget yang tempat gitu, malah jadi keberanian mereka. Padahal ya kita nggak tahu tempat tersebut apa kan gelap tuh, jadi siapa tahu ada orangnya gitu di sana, kita kan nggak bisa melihat. Yang justru yang orang menepati di situ bisa melihat kita gitu sebagai manusia. Ya, yang lebih pentingnya kita nggak ketemu sama hewan benar-benar liar itu. Kalau ketemu ya jelas kita semua mati ya. Masih kan, untung ya. Itu kan secara logikanya kita kan pasti takut hewan liar gitu. Hewan liar gitu. Apalagi di dalam hutan yang nggak pernah dikunjungi. Nggak pernah dikunjungi, ditutup itu sebenarnya dilarang kan. Tapi lu nekat gitu. Nekat, emang nggak, sebenarnya nggak boleh kan ini. Sebenarnya kita bukan berarti memperbolehkan orang untuk masuk yang hutan yang terlarang. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa di dalam suatu hutan tuh yang emang dilarang tuh memang ada alasannya tersendiri. Gitu kan. Ya waktu itu gunungnya juga diletakkan di Kalimantan juga kan. Mungkin ya gimana ya, kita kan setiap daerah punya sejarah sendiri, punya cerita gitu. Kita nggak tahu ya berapa tahun yang lalu ada kejadian apa di hutan itu kan nggak tahu. Namanya hutan ya emang lama-lama kelamaan kan memang semua jejak tuh hilang gitu. Pernah ada kejadian. Setidaknya mungkin bagi yang pendakian itu lebih berhati-hati dan saling sama-sama timnya gitu, daripada yang berpisah saling merangkul gitu. Saling merangkul. Jangan mungkin kayak teman gue sendiri itu si Teno yang sok-sok berani atau kayak keras kepala gitu kan, mau sendiri gitu. Lebih tepatnya kita kayak ya sama-sama lah bersatu gitu, nggak boleh sendiri-sendiri, apalagi letaknya itu ya serem gitu. Mungkin sampai sini dulu kita bercerita ya. Terima kasih buat kalian yang mendengar dari sebuah cerita dari kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe video kita. Terima kasih untuk mendengar ya.